harapkan kalian sehat-sehat. Supaya apa? Supaya kita bisa melanjutkan terus pelajaran kalian. Kalian tetap semangat ya. Habis itu juga kalian bisa mengikuti pelajaran ibu dengan baik untuk hari ini. Oke? Sama-sama. Yuk kita berdoa dulu. Barab, tolong dipimpin. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita absensi dulu ya untuk hari ini. Yang pertama Agustia hadir, Andini hadir, Azahra hadir Bu, Bondan hadir ya, masuk. Dea Melinda hadir, Devina hadir, Bita hadir Bu, Dwi Maura hadir, Eca hadir, Dwi Rahma hadir Bu, Ersa hadir, Fitriana hadir, Rizky hadir, Ica hadir, Inka hadir, Julia hadir, Karista hadir. Oke, berarti yang tidak masuk hari ini dan dengan Eca ya, sakit. Oke, kita lanjutkan kegiatan kita hari ini ya. Masih ingat tak yang kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa yang lalu? Tentang NPWP. Oke. Yuk kita mengulas dulu ya yang kemarin itu. Jadi yang kemarin kita udah belajar NPWP, kita ingat-ingat minggu lalu apa itu NPWP? Ya. Oke. Ya, ini dulu yang depan kita NPWP apa? NPWP atau nomor pokok wajib pajak merupakan kewajiban pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan juga objektif yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Oke, peraturan perpajakan. Siapa lagi? Apa itu NPWP? Ya, silakan. NPWP adalah salah satu identitas wajib dimiliki orang berpenghasilan, apalagi jika penghasilannya melebihi rata-rata orang kebanyakan. Di Indonesia, seseorang dengan kewajiban pajak disebut sebagai wajib pajak dan diberi nomor pokok wajib pajak atau disebut dengan NPWP. Oke, NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Itu sebagai persyaratan administrasi ya dalam perpajakan. Yang kedua itu apa itu manfaat NPWP? Oke, ya silakan. Gustia. Manfaat dari kepemilikan NPWP adalah 1. Memberi kemudahan dalam administrasi perpajakan, 2. Mendapatkan potongan pajak lebih rendah, 3. Kemudahan dalam persyaratan administrasi. Ya, ada 3 ya. Siapa lagi? Ya, silakan. Manfaat NPWP. Manfaat NPWP terbagi menjadi 2, yakni persyaratan administrasi dan mempermudah urusan perpajakan. Persyaratan administrasi, dengan memiliki NPWP kita akan mendapat kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi seperti di bank. Contohnya adalah kredit bank, rekening dana nasabah atau RDN dan lain-lain. Yang kedua, mempermudah urusan perpajakan. Manfaat lain dari NPWP adalah berkaitan langsung dengan kemudahan pengurusan segala bentuk administrasi perpajakan. Jika tidak memiliki NPWP, Anda bisa jadi tidak diperkenakan untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Contoh dokumen administrasi yang memerlukan NPWP adalah pengurusan restitusi pajak, pengajuan pengurangan pembayaran pajak, mengetahui jumlah pajak yang mesti dibayar, dan lain-lain. Oke, sip ya. Jadi tadi yang pertama itu udah apa itu NPWP, yang kedua manfaat NPWP. Nah, manfaat NPWP tadi adalah yang pertama untuk apa? Tadi? Ya, Memberi kemudahan dalam administrasi. ya, memberi kemudahan dalam administrasi perpajakan. Lalu apa lagi? Mendapatkan potongan pajak lebih rendah. Iya, potongan pajak lebih rendah atau restitusi, gitu ya. Jadi manfaat NPWP itu lumayan banyak untuk kita semua, gitu ya. Yang kemarin kita pelajari, yang tadi untuk permohonan administrasi, untuk restitusi atau pemotongan pajak yang harus dibayarkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi hari ini. Ibu tampilkan di sini adalah kegiatan pembelajaran yang kedua. Di sini materi ajarnya adalah kompetensi dasar 3.2, menerapkan permohonan nomor pokok wajib pajak. 4.2, membuat surat permohonan nomor pokok wajib pajak. Yang pertama itu IPK-nya atau indikator pencapaiannya merinci tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak atau NPWP
Lalu merinci tata cara nomor pokok wajib pajak, merinci tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak secara elektronik atau online yang kalian tahu ya. Lalu menganalisis perubahan data wajib pajak dalam NPWP. Yang terakhir ini menunjukkan cara pengisian formulir perubahan data wajib pajak dalam NPWP. Nah, di sini yang pertama itu nanti akan kalian cari searching gitu ya, dan nanti akan mendengarkan video juga mengenai tata cara pendaftaran secara NPWP secara tertulis. NPWP secara tertulis berarti itu bisa kalian pergi ke kantor pajaknya dan menyiapkan dokumennya. Bisa juga yang kedua itu secara online, yang kalian online atau elektronik. Berarti pendaftarannya bisa menggunakan secara internet aja tanpa harus pergi ke kantor pajaknya. Lalu yang ketiga itu mengenai apa saja sih penyebab perubahan data wajib pajak dalam NPWP. Nah, itu ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke ini. Kita masuk untuk mendengarkan video kan dulu. Setiap warga negara Indonesia akan dinyatakan wajib pajak apabila pendapatan warga tersebut dalam setahun lebih tinggi dari penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak ialah warga yang memiliki penghasilan yang pertama 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua 4,5 juta rupiah tambahan bagi wajib pajak yang kawin.
kepastian. Silakan masukkan email Anda dan ketik kode CAPTCHA. Setelah mengisi identitas dengan lengkap dan benar, Anda dapat memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Jika memilih belum, maka status NPWP Anda adalah non efektif. Tekan tombol lanjut untuk Anda yang memiliki penghasilan dari usaha dengan penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah per tahun. Anda dapat memilih tarif sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,5% atau tarif sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17. Tekan tombol lanjut. Pengisian data sudah selesai, lalu tekan tombol minta token. Kode token dikirim ke email Anda. Silakan buka email Anda. Salin kode token. Nempel kode token, lalu tekan tombol kirim. Selamat, kawan pajak sudah memiliki NPWP. Itu berarti kawan pajak sudah memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Klik Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial. Pajak buat Indonesia maju. Iya, pendaftaran NPWP secara offline ya, tetap tulis lalu pendaftaran NPWP secara online-nya atau elektroniknya. Lalu yang terakhir perubahan data wajib pajak. Jadi tadi apa dokumen-dokumen yang diperlukan dengan penyebabnya kan? Nah, di situ ada ya. Nah, sekarang untuk kita lebih tahu lagi, lebih dalam lagi mengenai materi kita hari ini, pendaftaran NPWP secara online atau secara offline dan juga perubahan data, Ibu akan bentuk kelompok, kalian berdiskusilah di dalam kelompok tersebut, lalu kalian cari itu 3 item tadi ya, secara keseluruhan dari media apa aja boleh dari internet, boleh dari bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan, ataupun dari yang kalian tahu, pemikiran kalian boleh kalian tuangkan di dalam diskusi tersebut. Setelah diskusi nanti kita akan melakukan presentasi ya. Nah, untuk itu Ibu sudah membuat kelompok kalian ya. Ibu bacakan kelompoknya. Setelah kalian Ibu bacakan kelompoknya, kalian boleh mendekat lalu bikin berdiskusilah di dalam kelompok tersebut ya.
Untuk kelompok 1, Julia, Dita, Dea, dan Fitriana. Ada hadir semuanya ya? Hadir. Oke. Lalu untuk kelompok 2, ada Barat, Karesta, dan Ersa. Hadir semuanya? Hadir. Oke. Selanjutnya kelompok 3, ada Devina, Dwi, dan Rizky. Ada orangnya? Hadir. Oke. Kelompok 4, Dwi Maura, Ica, dan Azahra. Ada? Hadir, Bu. Kelompok 5, Agustia, Andini, dan Inka. Ada? Hadir, Bu. Ya. Nah, sekarang kalian boleh mendekat, lalu berdiskusilah, cari tadi kegiatan 3 item tersebut. Nah, setelah itu bisa dipresentasikan ya. Silahkan bergerak. Gimana? Ada masalah atau apa? Oh iya, kalau perubahan data berarti carinya apa aja nih penyebabnya. Nah, jadi nanti dicari, terus dianalisis gitu kan. Sebabnya apa aja? Misal tadi kan tentang perubahan nama perusahaan kan ada kan. Nah, habis itu juga ada apa lagi? Perubahan nama identitas. Identitas wajib pajak gitu kan, itu juga bisa kan. Itu dokumennya apa aja disiapkan tadi kan? Ada kan? Nah, KTP kan dengan segala macam. Oke, ya, kerja. Masih Bu. Ya. Bagaimana? Bagian diskusinya? Lancar ya? Ada permasalahan mungkin? Gimana? Jadi ada ke Ini Bu, ini tata cara pendaftaran NPWP tertulis apa udah benar atau gimana? Oh iya, kalau yang ini untuk yang tertulis kan, kalau ini yang online. Nah, kalau yang tertulis ini udah ya, wajib pajak pribadi dan piutang ini kan udah benar. Lalu untuk secara online-nya ini juga, oke. Oh ya, Ini secara online. Secara
online ya. Pendaftaran secara online. Nah, ini masuk ke kolom rekan. Iya. Untuk nomor 3-nya ada mungkin Nomor 3-nya ada di sini. Ya, itu perubahan wajib belajar lebih luas lagi kan jadinya. Oke. Ya. Iya. Perubahan bentuk badan. Perubahan bentuk badan. Ya, anak-anak gimana? Udah selesai diskusi? Sudah. Oke ya, sekarang kita lanjut ke presentasi ya. Nah, kalian musyawarahkan untuk nanti maju, kelompok kalian nanti membaca hasil diskusi yang telah kalian buat ya. Lalu nanti kalian presentasikan, nanti tim yang lainnya akan memberikan tanggapan kepada tim penyaji. Kelompok 1 silahkan maju. Julia, Dita, Dea, dan Fitriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan tadi tentang NPWP. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dea Merlinda. Nama saya Dita Amelia. Nama saya Fitriana. Nama saya Julia Permatasari. Nah, itulah kelompok-kelompok kami, terdiri dari orang 4. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, silakan langsung kita bahas tentang 3 poin tadi tentang pendaftaran NPWP secara online, secara offline, dengan penyebab perubahan data wajib pokok NPWP. Ya, akan dibacakan oleh Dika dan seterusnya. Nomor 1, secara offline atau tertulis. Dengan datang langsung ke kantor pelayanan pajak atau KP 2KP terdekat tempat tinggal atau tempat usaha. 1. Siapkan dokumen persyaratan yang telah difotokopi. 2. Datang ke KKP terdekat dari alamat pada KTP Anda. Bila alamat di domisili sekarang berbeda dengan KTP Anda, diharuskan melampirkan surat keterangan tinggal di kelurahan. 3. Isi formulir pengajuan NPWP. 4. Serahkan berkas ke petugas pendaftaran. 5. Menerima tanda terima pendapatan wajib pajak. Yang kedua akan dibacakan oleh Julia. Pendaftaran NPWP secara online melalui registrasi Direktorat Jenderal Pajak. Untuk mendaftarkan NPWP online ada 3 langkah. Yang pertama, buka halaman pajak.id dan klik daftar. Yang kedua, masukkan alamat email yang masih aktif agar verifikasi yang telah dikirim melalui email. Yang ketiga, lakukan pengisian data diri secara lengkap agar bisa melangkah ke proses selanjutnya. Pastikan data diri yang diisikan adalah benar. Yang keempat, setelah pengisian data diri selesai, buka email dan klik verifikasi. Membuat NPWP 1, masuk ke sistem e-registration dan pilih menu pengajuan NPWP. 2. Isi kategori wajib pajak. 3. Isi identitas kamu dengan baik dan benar. Yang keempat, untuk menu penghasilan kamu dapat memilih 4 pilihan. Yang kelima, isi alamat tempat tinggal sebaiknya sesuai KTP. Yang keenam, isi alamat usaha. Yang ketujuh, isi tanggungan dan gaji. Yang kedelapan, isi persyaratan. Dan yang kesembilan, isi pernyataan.
dan yang seterusnya akan dibacakan oleh Fitriana. Penyebab perubahan data wajib NPWP. Yang pertama, perubahan identitas. Kedua, perubahan kategori wajib pajak. Ketiga, visa harta, hidup visa, warisan belum terbagi. Kemudian, perubahan alamat, perubahan sumber penghasilan utama. Nah, tadi ini kelompok 1 dari tim penyajinya. Ya, ada yang lainnya mungkin kelompok 2 yang beda. Oh iya, boleh. Kelompok berapa? Garap silakan berdiri. Nah, ya, silakan berdiri. Ada yang berbeda tadi? Yang berbeda nomor 2 Ya. nomor 3. Kalau nomor 2 ada cara pendaftaran NPWP secara online. Baca. 1. Buka laman irek.pajak.go.id. 2. Pilih menu daftar. 3. Masukkan alamat email yang masih aktif dan buat password. 4. Buka link verifikasi yang telah dikirim melalui email untuk deaktivasi akun. 5. Ikuti petunjuk yang ada di email. Masuk dari Dijen Pajak. 6. Setelah proses aktivasi selesai, silakan login ke sistem e-registration dengan termasuk email dan password akun yang telah dibuat sebelumnya. 7. Setelah masuk ke halaman registrasi, isi data dan secara lengkap. 8. Setelah pengisian data diri selesai, ikuti semua tahapan pengisian. 9. Setelah semua pengisian formulir lengkap, pilih tombol daftar untuk mengirimkan formulir registrasi ke kantor pajak terdaftar. 10. Setelah selesai, kantor pajak akan memproses pengajuan NPWP. Oke, itu ada berapa langkah di situ? 10. 10. Kalau kakak tadi langkahnya ada berapa? Ada 5 ya. Nah, berarti ada sedikit perbedaan, ada yang 10 langkah, ada yang 5 langkah. Ada lagi yang lainnya mungkin? Kelompok 2, silakan. Kelompok berapa? Wirawi. Kelompok 3. Kelompok 3. Berdiri. Silakan berdiri. Beda nomor 2. Nomor 2. Tata cara pendaftaran NPWP secara online. Yang pertama adalah buatlah akun pada website irek.pajak.go.id. Kemudian masuk ke sistem registrasi dan pilih menu pengajuan NPWP. Yang ketiga, isilah kategori wajib pajak. Yang keempat, mengisi identitas dengan baik dan benar. Yang kelima, untuk penghasilan dapat memilih 4 pilihan jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan dalam hubungan kerja seperti karyawan atau pegawai di pemerintah atau swasta. Kemudian kegiatan usaha seperti wirausaha. Kemudian pekerjaan bebas dan lainnya. Yang keenam, mengisi alamat tempat tinggal yang diisi dengan sesuai tempat tinggal saat ini. Kemudian mengisi alamat sesuai KTP. Jika alamat tempat tinggalnya itu berbeda dengan domisili, maka diisi sesuaikan dengan KTP. Yang kemudian yang ke-8, isi alamat usaha. Jika karyawan langsung pilih next atau selanjutnya. Yang kemudian isi tanggungan dan gaji, maksimal 3 tanggungan. Jika memiliki lebih dari 3 anak, maka tetap menuliskan 3 tanggungan. Kemudian yang ke-10, isi persyaratan yang bisa dipilih dengan upload atau unggah berkas persyaratan. Yang ke-11, isi pernyataan. Klik 2 centang benar dan lengkap. Klik finish. Oke, itu dalam langkah 11 ya. Jadi ada 10, 11 dan 5. Di situ berarti sistemnya adalah yang satu itu biasa lebih rinci, gitu kan? Yang 10, 11 itu biasa lebih rinci sampai ke dalamnya. Kalau yang 5 tidak masalah, itu ringkasan semuanya, gitu ya. Oke, terima kasih. Silahkan ditutup kelompok penyaji. Alhamdulillah telah selesai untuk presentasi. Saya dari perwakilan kelompok 1 meminta maaf atas kesalahan yang telah kami perbuat. Sekian dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selanjutnya kelompok 2, silahkan maju. Ya, silahkan. 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang NPWP. Yang pertama, tata cara pendaftaran NPWP secara tertulis. 1. Siapkan dokumen persyaratan yang telah difotokopi. 2. Datang ke KPP atau kantor pelayanan pajak terdekat dari alamat pada KTP Anda. Bila alamat domisili sekarang berbeda dengan KTP, Anda diharuskan menampilkan surat keterangan tinggal dari kelurahan. 3. Isi formulir pengajuan NPWP. 4. Serahkan berkas ke petugas pendaftaran. 5. Menerima tanda terima pendaftaran wajib pajak. Yang kedua, tata cara pendaftaran NPWP secara online. 1. Buka laman miring pajak Goib. 2. Pilih menu daftar. 3. Masukkan alamat email yang masih aktif dan buat password. 4. Buka link verifikasi yang telah dikirim melalui email untuk aktivasi akun. 5. Ikuti petunjuk yang ada di email masuk dari Dirjen Pajak. 6. Setelah proses aktivasi selesai, silakan login ke sistem e-registration dengan memasukkan email dan password akun yang telah dibuat sebelumnya. 7. Setelah masuk halaman registrasi, isi data diri secara lengkap. 8. Setelah pengisian data diri selesai, ikuti semua tahapan pengisian. 9. Setelah semua pengisian formulir lengkap, pilih tombol daftar untuk mengirimkan formulir registrasi ke kantor pajak terdaftar. 10. Setelah selesai, kantor pajak akan memproses pengajuan NPWP. 11. Setelah mengisi semua formulir secara lengkap, maka akan muncul status pendaftaran di dashboard situs Direk Pajak. Di sana, pendaftaran harus menekan tombol kirim token dan harus mengisi captcha, lalu klik submit. Konfirmasi akan dikirim melalui email. 12. Salin token yang didapatkan. 13. Klik menu token untuk mendapatkan kode unik sebagai syarat pengajuan. Kemudian, cek email masuk untuk melihat token. 14. Jika permohonan pendaftaran NPWP disetujui, maka NPWP akan dikirimkan kantor pajak ke alamat wajib pajak via pos. Yang ketiga, penyebab perubahan data wajib pajak dalam NPWP. 1. Perubahan identitas wajib pajak orang pribadi. 2. Perubahan alamat tempat tinggal wajib pajak pribadi maupun alat tempat kedudukan, namun masih dalam wilayah kerja KPP yang sama. 3. Perubahan kategori wajib pajak orang pribadi. 4. Perubahan sumber penghasilan utama wajib pajak orang pribadi. 5. Perubahan identitas wajib pajak badan serta perubahan bentuk badan. 6. Perubahan permodalan atau kepemilikan wajib pajak badan tanpa perubahan bentuk badan. Oke ya. Jadi yang ini adalah tim penyaji yang kedua. Selanjutnya yang untuk yang pertama, untuk yang secara tertulis, ada yang beda nggak? Yang tertulisnya? Coba lihat yang tertulis tadi ada berapa item di situ? Ada 5. Ada 5. Tadi yang pertama tentang Tata cara pendaftaran tertulis. Siapkan dokumen persyaratan yang telah ditetapkan. Oke, siapkan dokumen. Ada yang lain? Mungkin yang badannya ada? Kelompok nih? Sama ya. Yang itu juga sama. Oke, yang untuk perubahan data wajib pajak yang ketiganya ada yang beda nggak? Tadi berapa step yang nomor 3-nya? Nomor 3 ada 6. Ada 6. Coba dilihat yang lainnya. Ada yang lebih atau kurang stepnya? Ada 6. Tadi baca ya, silakan mungkin. Ya Agustia, silakan berdiri. Penyebab perubahan data wajib pajak dalam NPWP. Selain alasan kesalahan tulis data wajib pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak badan bisa mengubah data-data yang meliputi perubahan identitas wajib pajak yang tidak mengubah bentuk badan buku.
2. Perubahan alamat tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dalam wilayah kerja KPP yang sama. Ya, sama ya, ada 2 tadi dari Agusia. Ada yang lain lagi? Tidak ada? Oke, silakan ditutup. Mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita sudah menyaksikan ya, teman-teman kita semuanya kita sudah presentasi, diskusi. Nah sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dari tadi yang sudah kalian diskusikan, ada 3 item nih yang kalian cari. Yang pertama tadi pendaftaran secara tertulis. Nah apa itu pendaftaran secara tertulis? Langkah-langkahnya adalah? Ya silakan kita. Dokumen persyaratan yang telah difotokopi. Ah iya, sebutkan dokumen yang syarat-syarat yang sudah difotokopi. Kita bawa ke mana? Ke kantor KPP ya. Lalu apa lagi tadi? Isi formulir pengajuan NPWP. Isi formulir pengajuan NPWP. Lalu setelah itu serahkan berkas ke petugas pendaftaran ya. Jadi yang pertama kita siapkan dulu dokumennya kan. Setelah itu datang ke kantor NPWP, kita ngisi formulirnya, benar kan? Setelah itu baru serahkan semua berkasnya. Lalu apa lagi? Terakhir menerima menerima tanda pendaftaran. Setelah itu nanti KPNPWP kalian bakal keluar. Lalu yang kedua tadi itemnya secara online kan, membuat NPWP secara online. Apa itu yang pertama langkahnya minimal secara online? Membuat akun. Itu masuk ke apa registrasinya? IREG ya, IREG pajak.id ya. Nah, di situ nanti setelah itu kalian ngisilah blankonya, masukkan email kalian kan. Habis itu nanti ada masuk email, masukkan tulis captcha, lalu masukkan tokennya gitu ya. Secara otomatis nanti dia bakal mengeluarkan apa terakhir? Mengeluarkan kartu NPWP. Iya, kartu NPWP setelah semuanya terisi ya, data-data itu secara online atau menggunakan HP kalian aja itu bisa. Lalu yang ketiga tadi tentang perubahan data wajib pajak. Nah, perubahan data wajib pajak itu apa saja? Karena apa? Pribadi dan badan. Yang pribadi disebabkan apa? Kalau yang pribadi? Perubahan identitas. Lalu perubahan alamat. Lalu tempat tanggal lahir. Lalu apa lagi? Perubahan kategori. Ya, perubahan kategori. Lalu ada yang tadi badan, kan perubahan badan. Apa saja yang berubah dari badan? Tadi perubahan apa? Perubahan jabatan. Lalu perubahan identitas dari si badan tersebut. Ada lagi nggak? Alamat. Perubahan alamat dari badan itu ya. Tadi 3 item itu sudah kalian cari dan kalian mengerti ya semuanya ya. Oke. Yang selanjutnya nanti ibu bakal kasih kalian tugas ya di LKPD lembar kerja peserta didik lewat Google Classroom. Nanti dari Classroom itu kalian isilah LKPD-nya mencakup 3 hal tadi, lalu nanti kalian kirim lagi ke ibu, gitu ya. Nah sekarang dari kegiatan hari ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan, ya silakan Dwi. Berdiri. Apakah semua warga Indonesia harus punya NPWP? Dan pada usia keberapakah kita harus sudah mempunyai NPWP? Oke, terima kasih Wi. Ya, kita lanjut ya. Jawab tadi yang pertama, apakah semua Warga Indonesia harus mempunyai NPWP? Yang kedua, kalau memang punya NPWP berapa umur usianya? Nah, yang pertama itu disebut warga negara Indonesia itu boleh memiliki NPWP jika dia sudah memiliki syarat subjektif dan objektif. Apa itu syarat subjektif dan objektif? Syarat subjektif dan objektif artinya mereka sudah bekerja dan mempunyai penghasilan di atas PTKP. Yang tadi di video ada PTKP itu kan, penghasilan tidak kena pajak. Setahun untuk orang pribadi itu 54 juta. Nah, kalau kalian sudah mempunyai penghasilan setahunnya lebih dari 54 juta, berarti kalian boleh mendaftar NPWP. Kalaupun memang misalnya kalian bekerja tapi diharuskan mempunyai NPWP, gitu kan, kalian boleh mempunyai NPWP walaupun pendapatan kalian di bawah 54 juta atau PTKP. Tapi kalian nanti setiap tahun tidak bayar pajak karena di bawah itu. Jadi setiap orang yang sudah bekerja di instansi atau perusahaan itu biasanya diwajibkan mempunyai NPWP oleh perusahaannya supaya apa? Lebih mudah pengadministrasiannya, gitu ya.
Nah, usia berapa tadi? Nah, usia yang kalian usia yang biasanya orang bekerja itu setelah tamat SMK sekitaran 17 tahun gitu ya. Setelah 17 tahun kalian jika sudah bekerja boleh mempunyai NPWP. Nah, ya. Boleh silahkan. Ada lagi mungkin yang bertanya? Ya, silakan ya. Pertanyaannya, apakah membuat kartu NPWP itu gratis? Oke, silakan ya. Pertanyaannya, apakah kita buat NPWP itu gratis? Ya, benar sekali. NPWP itu gratis ya. Pembuatannya gratis, baik online ataupun langsung datang kantor pajak itu gratis pembuatan NPWP-nya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Ya, silakan Devina. Kenapa kita harus punya NPWP? Kalau nggak punya NPWP, apa efek yang ditimbulkan? Apa tadi yang pertama itu? Apakah kita Harus punya NPWP. Kenapa kita harus mempunyai NPWP? Terus yang kedua, efek yang tidak mempunyai NPWP itu apa gitu? Oh, efek jika kita tidak punya NPWP. Iya. Oh ya. Kita lanjutin lagi ya. Ada pertanyaan dari Devina, bagus sekali. Di sini, apakah manfaat NPWP? Bahasanya kenapa sih kita harus punya NPWP? Berarti manfaat NPWP kan? Nah, manfaat NPWP itu memudahkan kalian, administrasi kalian. Jika kalian misalnya kalian sudah 17 tahun ke atas kan berarti kalian mempunyai keinginan membeli barang ataupun KPR kredit rumah atau KPR barang-barang gitu ya. Nah, itu tuh sebagai syarat NPWP itu, sebagai salah satu syarat supaya kalian dapat memiliki KPR atau kreditan. Ataupun pada saat kalian administrasi di bank, ya administrasi di bank sekarang itu menggunakan NPWP juga salah satunya. Jadi mempermudah syarat-syarat administrasi. Lalu pertanyaan terakhir, efek kalau kita nggak punya NPWP. Nah, efek kalau kita nggak punya NPWP itu kalau memang kalian itu sudah bekerja terus kalian nggak mau bayar pajak atau nggak mau mendaftarkan diri kalian ke NPWP, itu biasanya dikenakan denda, bukan denda sih, peningkatan pajak, persentase pajak. Misalnya kalau kalian punya NPWP, kalian hanya dipotong pajak 5%. Tapi kalau kalian tidak mempunyai NPWP, pada saat kalian membayar sesuatu terus ditanya, ada nggak punya NPWP? Ternyata nggak punya. Nah, itu bisa meningkatkan pajak kalian sekitar 6-7%. Yang seharusnya kalian bayar pajak itu cuma 50.000 misalnya, karena tidak mempunyai NPWP, tapi tetap kalian harus bayar pajak, itu bisa kalian bayar sekitar 70 ribuan. Nah, itu yang meningkat jadi pembayaran kalian. Jadi lebih baik memang sekarang kita mempunyai NPWP ya. Oke, ngerti ya semuanya sekarang ya? Insyaallah ya, ngerti. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga semua yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Kita tutup untuk baca doa. Silahkan, Barat. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Siap.